Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Anda kembali bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten edisi hari ini, Selasa 21 Februari 2023. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten kami hadirkan kembali untuk Anda yang disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Dan inilah sejumlah informasi utamanya. Pemprov Banten berkeinginan mengembalikan kejayaan Teluk Banten seperti pada masa Kesultanan Banten. Berkurangnya lahan pertanian menyebabkan produksi padi di kota Cilegon tahun 2022 menurun. Jembatan sementara yang menghubungkan antar desa di Kecamatan Pulau Sari, Pandeglang, rampung dibangun. Bersama saya Aldi Akbar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, Dinas PUPR Kabupaten Pandeglang telah rampung membangun jembatan sementara pasca ambruknya jembatan Cukang Panjang pada tanggal 13 Januari 2023 yang lalu. Akses jalan antar desa menuju Kecamatan Jiput yang sempat terputus kini sudah bisa terhubung kembali. Laporan selengkapnya Tukma Daulay dari Radio Angkasa Pandeglang. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kabupaten Pandeglang telah merampungkan pengerjaan pembangunan jembatan sementara Cukang Panjang, Desa Sukaraja, Kecamatan Pulau Sari. Jembatan sementara itu dibangun lantaran jembatan Cukang Panjang ambruk pada hari Jumat 13 Januari 2023 lalu. Kabid Bina Marga pada Dinas PUPR Kabupaten Pandeglang, Ade Juliansyah mengatakan bahwa pasca jembatan Cukang Panjang ambruk, akses jalan antar desa menuju Kecamatan Jiput sempat terputus. Namun kini sudah tidak lagi dikarenakan jembatan sementara sudah selesai dibangun, ujar Ade saat ditemui pada hari Senin 20 Februari 2023. Pelaksanaan proyek tersebut memakan waktu sekitar 4 minggu. Saat ini, jembatan sementara itu sudah selesai dan bisa dilintasi kendaraan. Namun, hanya untuk kendaraan jenis minibus dengan tonase di bawah 4 ton. Dan jika kendaraan bermuatan di atas 4 ton, dipastikan akan dilakukan pelanggaran pelintasan. Untuk mencegah kendaraan di atas 4 ton melintas, Ade mengaku sudah melakukan koordinasi dengan masyarakat setempat. Sementara itu, Camat Pulau Sari Haji Gimas Rahadian mengaku akan menjaga dan memelihara jembatan tersebut, serta pembatasan melalui pemerintahan desa setempat agar kendaraan yang melintasi jembatan tidak melebihi tonase maksimum yaitu 4 ton. Sehingga kekuatan jembatan bisa bertahan sampai dengan dibangun jembatan permanen ke depannya. Dari 98,9 FM Angkasa Radio Pandeglang, Tukma Daulay mengabarkan untuk Berita Banten. Pendengar, produksi padi di kota Cilegon tahun 2022 mengalami penurunan dibanding pada tahun 2021 yang lalu. Berkurangnya lahan pertanian akibat alih fungsi menjadi pemukiman atau jalan menjadi penyebab menurunnya produksi padi di kota Cilegon. Berikut laporan Denis Setiawan dari KIS FM Cilegon. Hasil panen di kota Cilegon pada 2022 menurun dibandingkan tahun 2021. Penurunan produktivitas hasil panen padi mencapai 233 ton. Kepala Seksi Hortikultura pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Cilegon, Sutisna mengatakan, pada 2021 hasil panen di Kota Cilegon sebesar 11.687 ton gabah kering giling. Sementara, pada 2022 hasil panen padi di Kota Cilegon hanya sebesar 11.454 ton gabah kering giling. Dikatakan Sutisna, meski jumlah produktivitas dan luas tanam padi berkurang, namun
Profitabilitas pertanian padi meningkat pada 2022. Menurut Sutisna, adanya penurunan produktivitas padi bukan hanya karena kekurangan luas tanam saja, melainkan ada faktor lain, seperti hanya adanya serangan organisme pengganggu tanaman. Indeks pertanian dari 2 kali tanaman dalam setahun menjadi 1 kali tanam dalam setahun. Sutisna menerangkan, berkurangnya lahan pertanian lantaran alih fungsi lahan. Adanya alih fungsi lahan berubah menjadi pemukiman sama pembangunan seperti jadi jalan. Sekretaris DKPP Kota Cilegon, Aha Junaidi mengatakan pihaknya terus melakukan pemberdayaan kepada petani-petani. Ia juga menambahkan produksi pertanian sangat tidak cukup untuk konsumsi beras di Kota Cilegon. Demikian Denny mengabarkan untuk Berita Banten. Berita Banten. Anda masih bersama kami di Berita Banten PR SSNI Banten. Pendengar, Pemprov Banten bertekad untuk mengembalikan kejayaan Teluk Banten seperti pada masa Kesultanan Banten dahulu. Hal tersebut disampaikan pejabat Gubernur Banten Al-Muktabar di sela-sela acara Pesta Teluk Banten di Pulau Lima, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, hari Sabtu yang lalu. Berikut laporan Faris dari Hot Radio Serang. Pemerintahan Provinsi Banten bertekad mengembalikan kejayaan Teluk Banten yang berada di ujung Pulau Jawa dan dekat dengan alur pelayaran Selat Sunda dan Selat Malaka. Beragam potensi di Teluk Banten akan dioptimalkan untuk mengembalikan kejayaan Teluk Banten sebagaimana masa Kesultanan Banten. Keinginan mengoptimalkan potensi Teluk Banten ini disampaikan pejabat Gubernur Banten Al-Muktabar usai menghadiri Pesta Teluk Banten di Pulau Lima Kecamatan Kasemen, Kota Serang, 18 Februari lalu. Teluk Banten memiliki sejarah sebagai pusat perdagangan Kesultanan Banten dan pusat perdagangan internasional. Karena itu, sangat beralasan bila Pemprov Banten bertekad menjadikan Teluk Banten sebagai sumber peningkatan ekonomi masyarakat. Teluk Banten yang berada di Selat Sunda memiliki kekayaan alam dan kebesaran sejarah ini akan didesain dan dikembangkan sebagai kawasan yang bergerak di bidang maritim. Salah satu upaya optimalisasi potensi Teluk Banten adalah pengembangan destinasi wisata Pulau Lima. Al-Muktabar optimis destinasi wisata di Pulau Lima akan menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di Provinsi Banten. Pulau Lima yang berada di Teluk Banten, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, merupakan destinasi wisata yang sangat indah dan eksotis. Tempat ini sangat cocok untuk berlibur bersama keluarga dan mudah dijangkau dengan biaya murah. Wisatawan dapat menyelam, berenang, maupun bermain di pantainya yang memiliki pasir putih. Sunset di Pulau Lima sangat cantik dan keren. Sunset juga memiliki hamparan awan warna merah jingga sehingga menjadi view foto yang estetik. Faris dari Hot Radio Serang mengabarkan untuk Berita Banten. Demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan untuk Berita Banten kali ini. Saya Aldi Akbar, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.